You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup dan Allah yang senantiasa hadir dan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap komunitas yang Tuhan hadirkan sebagai bentuk cinta kasih-Mu Tuhan untuk generasi ini dan terus-menerus di dalam apa yang Tuhan percayakan kami kerjakan bagi kerajaan Allah. Kami sungguh merindukan malam ini melalui setiap pemaparan maupun juga pembahasan firman-Mu, setiap wawasan, sharing, dan juga diskusi di antara kami makin menajamkan kami dipakai makin efektif bagi kerajaan Allah. Thank you, terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir dan Engkau juga terus memberkati kami. Kami diberkati bukan untuk menerima berkat saja, tapi juga untuk menjadi saluran berkat Allah, menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Kami bersyukur menyerahkan sesi ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, saya coba share apa yang saya coba siapkan dalam diskusi atau buat diskusi kita malam hari ini ya. Teman-teman, saya gunakan istilah komunitas tentu, tapi terkait juga dengan pemuridan. Karena saya pikir ini salah satu bagian yang tidak terpisahkan kalau kita bicara komunitas. Nanti saya coba jelasin ya. Di akhir nanti silakan bisa tanya jawab. Ya, teman-teman tanya bebas, tanya apa aja. Saya sih belum tentu bisa jawab semua ya. Tapi ada Kaditer juga di sini, jadi ya saling membantu. Oke, jadi kita bisa share dari pengalaman kita. Nah, saya mau coba share mungkin buat teman-teman yang tertarik belajar lebih dalam. Ini ada dua buku yang saya coba share. Sebenarnya ini satu buku ya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu judulnya Panduan Lengkap Pemuridan. Kalau bahasa Inggrisnya The Complete Book of Discipleship. Ini buku cukup teoritis, dalam arti memang ini buku pegangan. Kalau teman-teman ada yang di sekolah teologi yang mengajarkan pemuridan, biasanya pakai buku ini, begitu ya. Jadi dia kasih latar belakang tuh dari Perjanjian Lama, dari zaman-zaman rabbinik gitu ya, sampai Perjanjian Baru, dan bagaimana juga melihat kelompok kecil, atau mungkin dia pakai istilah kelompok pemuridan. Gereja-gereja ada yang pakai istilah kelompok sel, ada yang pakai istilah KTB. Nah, apapun istilahnya, tapi esensinya sama, yaitu pemuridan ya. Yang kedua, ini buku yang luar biasa bagi saya. Pendetanya pendeta milenial ya. Nah, tatoan gitu ya. Namanya pendeta Grant Skeldon. 2018 dia terbitin buku ini, dan bagi saya, kenapa saya senang? Karena buku ini waktu saya baca tidak sekadar bicara bagaimana mengenal generasi ini, tapi inti yang dia sampaikan bahwa penting sekali pemuridan bagi generasi ini. Nah, karena itu saya memaksa gitu ya. Akhirnya pelayanan kami itu terbitin bahasa Indonesianya ya. Kalau teman-teman ada yang mau beli, silahkan gitu ya. Saya lagi nggak jualan ya, tapi teman-teman bisa cari. Ini ada e-booknya maupun juga mau fisiknya ya. Judulnya Generasi Penuh Hasrat. Saya akan kutip beberapa bagian dari buku ini untuk diskusi kita malam ini ya. Nah, tapi yang menarik memang karena dia pendeta milenial, dia baru usia, kayaknya tahun lalu baru ulang tahun 30 ya. Tahun lalu atau 2 tahun lalu, jadi paling ya masih early 30s gitu. Dan caranya Tuhan memakai dia luar biasa, saya pikir ya. Bisa ikutin Instagram dia maupun juga ada beberapa khotbah dia. Nah, teman-teman, saya ingin ajak kita berpikir sebentar. Kalau hari ini kita bicara diri kita nih, teman-teman, sebagai pemimpin komunitas. Wow, itu luar biasa ya. Sisi yang penting kita pahami bahwa sebenarnya sebuah komunitas yang sehat itu ada 3 unsur penting yang harus kita perhatiin. Pertama, pemimpinnya ya. Yang kedua, anggotanya. Dan yang ketiga, prosesnya. Nah, teman-teman, waktu kita bicara 3 hal ini, tentu kita tidak bisa mengontrol orang lain sepenuhnya gitu ya. Tapi yang bisa kita bangun adalah tentunya diri kita. Nah, kalau teman-teman adalah pemimpin, leader, dalam facilitator, dalam komunitas, maka peran teman-teman itu penting. Sementara ada juga peran anggota.
Tentunya juga ini harus sinergi ya. Misalnya kalau pemimpinnya sungguh-sungguh, anggotanya anggot-anggotan, nah itu bakal susah juga. Nah, tapi kalaupun pemimpinnya sudah sungguh-sungguh, anggotanya sungguh-sungguh, tapi prosesnya tuh nggak ada gitu ya. Untuk membangun hidup bersama. Pemimpin bagus, anggota bagus, pertemuannya, iya kami cuma ketemu setahun sekali. Wah, itu mah nggak sehat gitu ya. Sehingga kita membutuhkan sebenarnya ketiga hal ini secara bersama untuk memastikan bahwa komunitas kita adalah komunitas yang berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, nanti kita akan bahas sedikit lah tentang anggota ya. Karena saya juga pikir kita perlu kenal ya generasi ini. Kita perlu lihat keunikan karakteristik mereka. Tapi tetap tidak lepas dari peran kita, tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Nah, saya bagi 3 pembahasan. Pertama kita bicara dulu deh soal komunitas. Singkatnya kita tahu ya, komunitas itu adalah karya Allah. Karena Allah lah yang menghendaki manusia saling mengasihi. Ingat di Kejadian 2:18 dikatakan Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi desain Allah untuk manusia bukanlah satu sendiri, tetapi manusia hadir dalam komunitas untuk saling mengasihi. Itu juga bagian yang menarik. Seperti yang dikatakan seorang teolog bernama John Stott. Dia mengatakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi itu bagian yang penting yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Nah, sama seperti bayi. Kalau bayi lahir itu pasti dia lahir dalam sebuah keluarga. Maka ketika seorang mengenal Allah, dia lahir baru, maka dia masuk dalam keluarga Allah. Nah, ini yang kita mesti pahami. Bahwa ketika kita dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus dalam diri kita, maka kita masuk dalam God's family. Yang ikatannya bukan ikatan darah seperti saudara ya, tapi ini darah Kristus lebih kuat lagi mengikat kita menjadi gereja persekutuan orang percaya. Nah, saya mengutip sebuah kalimat yang dituliskan juga teolog yang bernama Eugene Peterson. Dia bilang gini, teman-teman. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Jadi kalau gereja saat ini memikirkan komunitas, ya itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing. Malah aneh atau asing kalau gereja tidak mikirin komunitas. Karena kita adalah sebuah komunitas, sebagaimana panggilan Allah dan desain awal Allah bagi kita. Nah, saya kutip lagi nih ya, ini banyak kutipan ya. Kenapa? Karena saya lihat teolog-teolog besar itu bicara tentang komunitas, ya, menunjukkan bahwa Alkitab betul ya. Kita kalau bilang oh Alkitab bilang ya, kita bilang ya udah. Tapi ini juga bagaimana pengalaman dari orang-orang yang Tuhan pakai selama ini menyatakan hal yang sama. Perhatikan kalimat ini ya. Dari pendeta Timothy Keller, dia bilang begini, ada 3 peran. Nah, kapan-kapan nanti bisa dibahas gitu ya. Teman-teman bisa cari buku-bukunya dia. Sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Nah, ini kalimat yang cukup baik bagi saya waktu saya pikirkan. Pertama, kita tidak dapat mengenal Allah terpisah dari komunitas. Ya. Karena itu teman-teman sadari ya, sebagai pemimpin komunitas. Wah Tuhan, gue jadi pemimpin nih, gimana nih tanggung jawab teman-teman. Karena cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia juga di dalam komunitas. Yang kedua, kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam. Bukannya nggak bisa berubah, bisa aja gitu ya. Tapi kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas. Dan yang ketiga, kita tidak dapat memenangkan dunia ini. Kita rindu kemuliaan Allah nyata. Jakarta bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terus kita mau melakukannya sendiri? No. Kita tidak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita lihat juga bagaimana manusia dengan drama Korea Squid Games gitu ya. Sehingga ada yang nanya gitu, yang mana komunitas yang sehat? Which one? Apakah komunitas seperti Squid Games, itu juga kan komunitas ya, mereka bareng gitu ya. Dan sisi yang lain adalah
nonton hospital playlist misalnya ya. Sering kumpul-kumpul atau nongkrong-nongkrong sama dengan komunitas? Berasa tidak sih kadang itu memakai waktu kita yang berharga? Kalau memang komunitas berfaedah, ya ini dari IG yang pernah dibuat teman saya, ya lanjutkan. Kalau komunitas sekedar kumpul, mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi pertimbangannya apa, begitu ya. Jadi sebenarnya ini ada lagi lanjutannya, tapi intinya mau membuat kita sadar gitu ya. Kalaupun kita nggak komunitas di gereja, di pelayanan, kita juga mungkin kan di kerjaan, di dalam kehidupan sosial kita punya komunitas. Nah, itu tidak terlepas satu sama lain. Jadi, teman-teman menyadari sebelum sampai kepada tanggung jawab, ya kita sadar dulu nih, ini adalah rencana Allah. Teman-teman tidak menjadi pemimpin komunitas, adalah orang-orang yang jadi facilitator atau orang-orang yang jadi pemimpin karena dikontak kaditor misalnya gitu ya. Nah, ada program nih gitu ya. Tapi ini adalah rancangan Allah yang indah. Oke. Ya. Nah, yang kedua nih, saya mau ngomong soal anggota sedikit ya. Kenapa makin dibutuhkan komunitas? Teman-teman, saya makin sadar loh. Ini generasi yang lonely banget. Ya, ada 3 ketakutan. Nah, ini waktu disurvei. Memang surveinya bukan di Indo ya. Ini survei yang dilakukan di kayaknya di Amerika gitu ya. Saya baca surveinya beberapa tahun lalu, mengatakan ada 3 ketakutan, khususnya orang muda ya, yang disurvei memang khusus orang muda. Pertama, orang-orang muda adalah orang-orang yang takut akan masa depan. Jadi sebenarnya survei ini mendaftarkan apa saja sih yang ditakuti anak muda. Ditemukanlah banyak tulisnya. Nah, 3 teratas, pertama ini, takut masa depan. Yang kedua, takut gagal. Ya, mungkin kita juga bilang, siapa, bukan cuma anggotanya, gue juga takut gitu ya. Ya, tapi ya realitanya kita melayani generasi yang takut gagal. Dan ini generasi yang lonely, yang saya bilang tadi ya. Facebooknya bisa tuh temennya 300, 1000, 1200, 3000, tapi tetap aja kesepian. Jadi ini generasi yang kita layani, generasi yang makin membutuhkan peran teman-temanku sekalian. Teman-teman yang menjadi pemimpin bagi komunitas, ini generasi yang sedang menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Apalagi masa COVID pandemi ini makin membuat kita sadar gitu ya. Wow, sebenarnya kita butuh sekali komunitas. Nah, survei yang lebih dekat sama kita ini dikeluarkan oleh Bilangan Research ya. Gabungan gereja-gereja, pemimpin gereja, mereka buat sebuah wadah namanya BRC, Bilangan Research Center. Dan kemudian mereka melakukan beberapa survei. Nah, ini survei yang dikeluarkan hasilnya tahun lalu, di awal 2021. Jadi sebenarnya udah pandemi setahun. Jadi kayaknya ini data gabungan antara ngalamin pandemi sama sebelumnya. Nah, ini perhatiin hasil surveinya ya. Saya mau ajak kita lihat karena ini Indonesia banget. Karena mereka surveinya di Indonesia ada 4.000 orang yang 4.000 sekian orang yang mengisi survei ini. Jadi cukup bisa memberikan potret. Ya, saya pikir nggak bisa memberikan penggambaran menyeluruh, tapi bisa memberikan potret. Nah, perhatikan ya, ada survei kepada anak muda, tapi kemudian juga ada survei yang jemaat umum, gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang anak muda. Ini beberapa saya cuplik aja ya, nanti bisa akses IG-nya sendiri. Nah, ini misalnya kalimat ini. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia, jadi anak muda Kristen pula gitu ya, orang-orang yang nggak gereja nih, menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Jeng 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 gitu ya. Siapa yang bisa nolongin nih kalau kayak gini nih pemahamannya? Nah, disinilah saya pikir juga tanggung jawabnya ada di komunitas gitu ya. Yang kedua, 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia, masih anak muda, menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Jadi kalau ditanya seperti itu, Yesus bukan jadi juru selamat. Perbuatan baik saya bisa nyelamatin saya. Yesus ya karena saya memang Kristen dari kecil, saya lahirnya Kristen. Nah itu kalau dibandingin agama lain, gak ada bedanya teman-teman. Ya.
Lihat yang berikutnya. Ini masih tentang anak muda. 1 dari 4 anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Wow. Ini agak santer belakangan gitu ya, waktu diskusi itu. Dan ini orang Kristen ya. Kalau ini anak muda, sekarang kita lihat yang orang Kristen. 1 dari 2 orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Katanya Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Tapi ya ternyata ya 50% kan kalau 1 dari 2 tidak aktif memberitakan Injil. Kita punya berita Injilnya. Kita punya kabar sukacitanya. Tapi kita tidak memberitakannya. Perhatikan lebih lanjut. 1 dari 5 orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang gak baik. Udahlah, janganlah. Nanti merusak relasi, begitu ya. Wow. Nah, dalam kaitan komunitas sedikit lebih jauh. Nah, ini berkaitan dengan pemuridan. 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir. Nah, jadi ini jadi gambaran. Jadi apa ya, saya kalau misalnya bilang tanggung jawab kalian harus gini. Teman-teman saya udah tahu ya. Tapi saya cuma mau memberikan data-data ini untuk memberitahu kita lagi bahwa penting banget kehadiran kita yang Tuhan panggil, yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk juga membawa generasi ini kenal Tuhan. Sehingga jangan melihat ini cuma sebagai tanggung jawab, ya job desk gitu ya, nanti mesti bikin laporan, ini udah program yang kita sepakatin. Bukan cuma itu, ini adalah cara Tuhan menjangkau generasi ini. Nah, berkaitan dengan pemuridan, nah saya sekarang mau masuk lebih jauh ya, bahwa kalau kita bicara komunitas, maka apa sih tujuannya berkomunitas? Kalau orang senang musik jazz, dia bikin juga komunitas jazz. Senang musik rock, dia bikin komunitas rock. Senang main tenis, bikin itu. Senang sepedaan, nanti bikin lagi. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa komunitas yang Tuhan hadirkan ini adalah komunitas yang dipanggil untuk memuridkan. Saya kutip lagi beberapa kalimat dari tokoh-tokoh Kristen yang saya pernah baca. Salah satunya pendeta Jerman tahun 40-an namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kekristenan tanpa pemuridan itu seperti Kristen tanpa Kristus. Itu gimana ya? Sebenarnya bahasa Inggris lebih gampang ya. Can you imagine Christian without Christ? Tinggal apa? Ian. Christian without Christ tinggal Ian. Apa itu Ian? I am nothing. Apakah itu kekristenan? Maka pikirkan pemuridan. Komunitas yang hadir harusnya menjadi komunitas yang memuridkan. Kalimat pendeta Billy Graham, salah satu orang yang dipakai Tuhan luar biasa mengabarkan Injil ya, di abad yang kita sudah lewati. Salvation is free, but discipleship costs everything we have. Keselamatan itu gratis, tapi pemuridan itu menuntut harga semua yang kita miliki. Itu menunjukkan pemuridan jadi penting. Keselamatan ya kita terima anugerah, tetapi kita harus meresponinya dengan hidup jadi murid. Nah, satu lagi nih, kalimat pendeta Timothy Keller. Dia mengatakan kalimat ini. Discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Nah, saya mau sedikit jelasin nih, kenapa pemuridan itu sebenarnya bukan sebuah pilihan. Oke ya, teman-teman coba pahami ini ya, supaya kita maju sama-sama melihat tanggung jawab kita. Kalau kita perhatikan bahwa bicara tentang pemuridan, seringkali kita agak confused dengan istilah lain, yaitu Kristen. Ya, sehingga ada yang nanya, apa sih yang harus kita pakai? Istilahnya Kristen kah? Atau murid kah? Ya, nah ini menjadi hal yang menarik kalau kita perhatikan. Saya mau coba jawab ini dengan memberikan data Alkitab buat kita. Tahukah kita bahwa ternyata istilah Kristen hanya muncul 3 kali di Alkitab kita? Kalau teman-teman searching, nah memang agak sedikit beda ya. Kalau kalian searching pakai kamus Indonesia,
atau pakai Alkitab bahasa Indonesia itu sampai 6 apa 7 kali muncul istilah Kristen. Tapi kalau kita cek bahasa aslinya, khususnya Perjanjian Baru, bahasa Yunani, sebenarnya istilah Kristennya itu hanya muncul 3 kali. Nah, beberapa kali LAI itu menambahkan dalam arti menerjemahkan kata misalnya jemaat, dia bilang Kristen lah itu ya. Nah, tapi sebenarnya aslinya cuma muncul 3 kali, teman-teman. Di mana itu munculnya? 2 kali dalam kitab Kisah Rasul, 1 kali di kitab Petrus. Jadi unik ya. Istilah Kristen nggak ada di kitab Injil, istilah Kristen nggak ada di surat Paulus, ya. Kita lihat dulu nih. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ini Paulus dan Barnabas. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Teman-teman perhatikan istilah ini ya. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, makanya jangan heran kenapa nggak ada di kitab Injil. Ya, karena belum ada sebutan itu. Baru di Kisah 11 muncul istilah Kristen. Nah, dari pengkalimatannya Lukas waktu dia nulis Kisah Rasul, kita bisa menyimpulkan nampaknya kata Kristen itu adalah bulian. Mungkin mereka dibully waktu itu, orang-orang Kristen ini, dengan istilah Kristen ya. Karena kalimatnya pasif kan. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut. Jadi mereka bukan menyebut diri mereka, bukan. Mereka nggak milih, tapi mereka dikasih nama itu. Mereka disebut Kristen. Ini bulian, dan Kristen itu apa? Orang yang hidupnya mirip Kristus. Sebenarnya kan itu artinya ian-ian itu ya. Makanya tuh kalau anak-anak binus tuh, anak binus dia nyebut dirinya apa? Binus Sian, ya. Nah, binus Sian, ian itu kan artinya orangnya. Jadi Christian, orang yang Kristus, yang mirip Kristus gitu ya. Dulu kan ada yang saya suka geli ya. Orang yang ikutin pandangan-pandangan Gus Dur disebut Gus Durian ya. Nah, itu orang-orang yang jadi ian itu menunjukkan mengikuti siapa yang di depannya gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama kali muncul, Kisah Rasul 11 ayat 26. Kedua kali muncul di Kisah Rasul 26 ayat 28. Ketika Paulus berhadapan sama Agripa, di tengah-tengah dia diadili ya, dia jelaskan kekristenan, lalu ini jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, jadi ini muncul di Kisah Rasul 2 kali, sekali lagi muncul di 1 Petrus 4. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, jadi kemudian teman-teman muncul pertanyaan sederhana begini. Sebelum ada istilah Kristen, istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus? Istilahnya apa? Murid. Benar ya? Murid itu adalah sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Kalau kita mau survei, istilah murid ini lebih banyak ya. Di kitab Matius 73 kali, Markus 46 kali, Lukas 37 kali, Yohanes 78 kali, Kisah Rasul 28 kali. Apa yang menarik teman-teman? Berarti Kristen ya murid. Murid ya Kristen. Ini bukan dua hal yang terpisah. Sama. Jadi Kristen ya jadi murid ya jadi Kristen. Sayangnya ketika pemuridan itu jadi program gereja. Jadi suka gini ya. Oh, Kristen ya? Mau ikut pemuridan. Seolah-olah ada opsi kamu bisa jadi Kristen tanpa harus jadi murid. Sebenarnya kan kamu Kristen. Ya, kamu murid Kristus dong ya. Makanya sebenarnya gereja seluruh programnya harus berpusat kepada pemuridan. Dalam arti apa? Kita sedang membangun orang untuk jadi orang Kristen yang jadi murid. Identitas itu melekat sama kita, ya. Identitas sebagai murid Kristus. Nah, jadi saya harap kita paham ya. Kalaupun orang itu tidak ikut
program pemuridan, tidak mau ikut gabung komunitas, jangan lupa, dia tetap harus jadi murid. Nah, itu bisa macam-macam cara Tuhan ya memuridkan dia. Tapi memang kadang di gereja udah siapin, atau di komunitas sudah ada programnya, ada bentuknya, ada yang mimpin. Harusnya sih diresponi dengan baik ya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan, sebenarnya setiap pemimpin juga adalah murid. Betul ya? Jangan kita ngerasa kita mimpin gitu ya. Kita juga murid. True disciple, makanya Paulus sampai ngomong begini. Ikutlah aku, kata Paulus di 1 Korintus 11, ayat yang pertama. Ikutlah aku seperti aku ikut Kristus. Jadi siapakah seorang murid yang sejati? Ya, orang yang mengikut Kristus. Dan kalau saya memimpin orang lain, mungkin sekarang saya pemimpin komunitas, saya belum berhenti jadi murid. Jangan kita rancu dengan istilah kita pemimpin lalu seolah-olah saya stop jadi murid. No. Itu satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai SKS-nya selama di dunia. Mata kuliah jadi murid gitu ya. Jadi nggak ada tuh selesainya. Mau wisuda duluan, mau langsung ke sana ya, saya titip salam ya. Ya, itu cara Tuhan buat kita. Nah, apa yang terjadi yang menarik? Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, teman-teman lihat, ini target pemuridan yang penting nih. Ketika kita berkomunitas, orang-orangnya ngaku di dalam Tuhan, pemimpinnya dalam Tuhan, anggotanya di dalam Tuhan, maka kita harusnya bagaimana? Apakah target pemuridan datang setiap minggu? Kadang-kadang kita gitu ya. Oh, kita bikin rapornya, anak ini rajin datang. Wah, kita suruh baca Alkitab, dia baca Alkitab. Kita suruh datang gereja, dia datang ibadah. Kita suruh ini. Apa ukurannya? Kalau dia dikatakan murid Kristus, ini nih. Dia bukan wajib hidup sama seperti pendetanya, wajib hidup sama seperti pemimpin komselnya, wajib hidup sama seperti papa mamanya. No. Kekristenan memberikan standar wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saya coba tolong teman-teman untuk ajak lihat sebentar ya. Seperti apa sih Kristus hidup? Ya, tentunya bicara pikirannya, perasaannya, dan juga tindakannya. Kenapa saya harus bukakan ini? Kayaknya ini mah dasar banget. Karena tanggung jawab teman-teman memimpin mereka jadi murid. Jangan cuma mimpin mereka jadi rajin datang. Rajin datang tapi belum berubah. Nah, itu jadi pergumulan doa kita, jadi pergumulan kita membangun mereka. Jadi tanggung jawab kita bukan cuma memastikan mereka datang. Nah, coba kita lihat ya. Saya mau angkat sedikit karakteristik murid dalam Injil Matius. Menarik sekali waktu mempelajari Injil Matius. Ada cara yang menarik yang Tuhan Yesus sampaikan. Saya ajak kita lihat 2 bagian aja ya. Sebenarnya ada banyak tapi 2 bagian. Pertama, Matius 23 ayat 1-3. Kita lihat ayatnya sama-sama ya. Nah, jadi ayat 23 pasal 23 ayat 1-3, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang telah mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Wah, teman-teman, dulu tuh saya mikir gini ya. Oh, Yesus benci semua tentang Farisi. Tapi lihat ayat ini. Ternyata ada yang bagus loh dari orang Farisi. Apa itu? Ayat 3. Ajarannya bagus. Maka Yesus bilang, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi, jangan turuti perbuatan mereka. Apa masalahnya Farisi? Mereka sudah ngajar, berarti mereka sudah tahu, tapi tidak melakukan. Kalau begitu, kalau kita bandingkan ya, murid sama Farisi. Farisi tahu, tidak lakukan. Murid, jangan dibalik ya, tidak tahu tapi melakukan, kayak gitu ya. Murid tahu persis ajaran, tetapi yang lebih jauh lagi, kemuridan dinyatakan dalam tindakan.
Nah, ini jadi menarik. Kita evaluasi sebentar ya komunitas kita. Banyakan murid atau Farisi ya. Makanya kalau ada yang bilang, "Kak, saya pimpin nih, saya pimpin komsel. Berapa anggota lo?" "Anggota gua 10 orang, Kak." Puji Tuhan, saya suka bercanda. Berapa murid, berapa Farisi? Jangan-jangan banyak yang datang tapi cuman karena senang kumpul-kumpul. Tanggung jawab pemimpin bukan hanya memastikan mereka datang loh. Tapi apakah mereka bertumbuh makin mirip Yesus? Itu kan kalimat Alkitab tadi. Kalau ngaku dalam Kristus, harusnya hidupnya wajib sama seperti Kristus. Tapi kan kita belum sempurna, Kak. Ya, saya juga bilang, gue juga kadang-kadang masih Farisi gitu ya. Udah tahu, udah khotbah. Kadang masih susah dilakukan. Tapi ada kerinduan bertumbuh. Bukan makin Farisi, tapi ya makin jadi murid. Nah, kita harus pastiin tuh. Doa teman-teman, kalau kamu berlutut, bertelut, doakan adik-adik atau teman-teman di dalam komunitasmu one by one. Kamu ingat mereka dalam doamu, maka ingat juga bahwa Tuhan tolong mereka makin hari makin jadi murid. Sama seperti aku juga berdoa, aku makin hari makin jadi murid. Tanggung jawab kita bukan sekadar kehadiran, tapi transformasi hidup semakin serupa Kristus. Perhatikan, akhir khotbah di bukit. Matius 7, ini masih Injil Matius ya. Ketika Yesus selesai berkhotbah di bukit, mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7, kita masih ingat ya, terus Yesus cerita nih. Dia tutup dengan perumpamaan. Kalau ditanya, ini perumpamaan tentang apa? Pada jawab tentang orang membangun. Betul juga sih. Tapi sebenarnya ini perumpamaan tentang 2 macam orang. Karena kalau teman-teman baca baik-baik, ini bicara apa? Ada 2 macam orang. Pertama ayat 24. Orang yang bijak sana. Yang kedua ayat 26. Orang yang bijak sini. Bijak sini itu yang bodoh ya. Yang satu bijaksana, surgawi ya. Yang ini bijak sini. Nah, apa persamaan keduanya? Terus kita jawab sama-sama bangun rumah. Tunggu dulu, itu kan perumpamaannya. Apa persamaan keduanya? Perhatikan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Ayat 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Jadi kesamaannya, keduanya dengar perkataan Yesus. Bedanya apa? Ayat 24. Mendengar perkataanku dan melakukannya. Ayat 26. Mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Maka yang pertama disebut orang bijaksana, yang kedua disebut orang bodoh, barulah dikasih perumpamaan ayat 25. Sama seperti orang yang bangun rumah di atas batu, itu orang bijaksana, orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Jadi ini perumpamaan tentang 2 orang ini. Nah, coba kalau saya tanya lagi, evaluasi nih komunitas kita dan diri kita. Kita sedang membangun orang bijaksana atau orang bodoh? Maka kalau ditabelin, teman-teman dibikin tabel ya. Apa sih tanggung jawabnya pemimpin komunitas? Bukan cuma membangun orang Farisi, orang bodoh, banyak dengar firman, hafal ayat, dengerin khotbah pendeta ini, pendeta itu, nge-podcast di mana-mana, lihat YouTube. Oke, itu satu hal karena dia harus tahu. Tetapi dia harus bertransformasi karena karya Kristus yang juga diresponi dengan ketaatan, dengan melakukan. Jadi tanggung jawab kita sekali lagi bukan cuma tanggung jawab kehadiran, teman-teman. Tanggung jawab kita tuh sampai orang itu melakukan yang dia tahu. Wah, itu penting tuh. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang. Luar biasa nggak gampang. Kita ingat nggak ayat ini? Wah, anak Tuhan rata-rata apa ayat ini ya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi ingat kalimatnya. Saya baru sadar loh. Seirama dengan semua yang kita bahas tadi. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka teori-teori kekristenan. Enggak ya? Ajarlah melakukan. Teman-teman, pemuridan itu bukan ngajarin firman saja,
tapi mengajarkan mereka sampai melakukan. Karena itu perlu pembimbing, perlu orang yang memimpin, yang punya beban dan kerinduan, yang bisa membawa orang untuk melakukan firman. Dan itu tanggung jawab kita. Teman-teman, ada satu sahabat saya, dia kasih contoh ya. Gimana caranya ajarin anak kecil, anak TK yang belum bisa baca untuk nulis huruf A. Coba kamu tulis huruf A. Dia bilang, kan kamu nggak bikin. Kita kasih teorinya. Huruf A itu bikin perutnya agak buncit, lalu nanti belakangnya ada ekornya. Dia bilang, bukan gitu caranya. Cara terbaik nolong anak itu nulis huruf A. Bagaimana? Ambil tangannya anak itu dengan pulpennya. Lalu kita ajarin. Nah, begini bikin huruf A. Tuhan menghadirkan teman-teman untuk menolong anggota komunitasmu. Di dalam perjuanganmu juga yang masih terus berjuang jadi murid. Menolong orang lain dengan teladan. Dengan mengajar mereka bukan hanya dengan teori. Teori jangan ditinggalkan. Firman harus dibagikan. Tapi juga membawa mereka hidup dalam kehidupan yang makin mirip Kristus. Ingat tadi, siapa yang mengatakan ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Sama dalam arti pikirannya, perasaannya, tindakannya. Jadi, pemuridan itu merupakan proses transformasi menjadi serupa Kristus. Bukan sekadar pemberian informasi kebenaran Alkitab. Walaupun itu tetap penting ya. Kita kan ngadain komunitas bukan untuk cerdas cermat Alkitab ya, supaya kalau nanti CCA cerdas cermat Alkitab dia juara 1 karena semua dia tahu gitu ya. Sebutkan 12 anak Yakub, sebutkan apa. Kehidupan Kristen bukan buat itu, bukan untuk cerdas cermat Alkitab. Tapi ketika engkau dan saya hidup, kita makin mirip Kristus. Dan karena itulah teman-teman, memuridkan itu bukan hanya mind to mind. Kalau mind to mind itu sebenarnya namanya ngajar. Tentu dalam pemuridan ada pengajaran. Tapi memuridkan itu it's more life to life. Bagaimana Yesus membangun kerajaannya? Kenapa sih Yesus mesti datang dalam dunia? Kirim aja dari surga makalah pemuridan ya. Gampang kan? Turunin dari surga Yesus. Tiba-tiba ada ayat di angkasa gitu ya. Bukan begitu caranya. Yesus datang ke dalam dunia. Dia jadi manusia. Dan dia bangun kerajaannya dengan panggil murid-muridnya. Yesus panggil murid-muridnya mulai dari Matius 4 ya. Kalau kita lihat ya, jelas banget. Yesus bilang apa? Mari ikut aku. Coba nih teman-teman, kalau saya ajak, yuk ikut saya. Pertanyaanmu apa? Mau kemana? Iya dong. Ayo ikut saya. Yesus tuh nggak nipu gitu ya. Ayo ikut gitu. Tapi dia sudah kasih tujuannya tuh. Ada visi di situ. Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah mungkin sama anggota komunitas kita nggak, ayo ikut ini supaya nanti kamu juga mimpin komunitas. Mungkin it's too much ya kalau di awal langsung dikasih tahu begitu. Tapi bagi pemimpin yang memimpin, apa visimu? Bagi orang yang kamu pimpin. Apa tanggung jawab yang kamu rindukan? Tuhan, kalau saya memimpin mereka sekian lama, apa kerinduanku bagi mereka? Sampai akhirnya di Matius 28, Yesus mengutus mereka yang dia panggil di Matius 4. Tapi jangan lupa ada prosesnya pemuridan. Dan prosesnya ini nggak mudah ya. Muridnya kan, aduh, kayaknya lama banget gitu nangkepnya ya. Tapi itulah, Tuhan mengasihi mereka. Dan Yesus melakukan pelipat gandaan murid untuk menjangkau dunia. Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari Yesus, maaf saya nggak ketemu foto Yesus terakhir ya. Ini anggaplah Yesus ya. Lalu kemudian Yesus menjangkau, ada 3 orang kan kelompok intinya ya. Petrus, Yakobus, Yohanes, lalu 12 rasul. Lalu kemudian kita lihat Yesus pernah mengutus 70 orang. Dan bahkan akhirnya menjangkau dunia. Waktu Yesus naik ke surga, mereka berdoa di Kisah Rasul 1 itu ada 120 orang yang berkumpul. Jadi saya melihat inilah cara Tuhan membangun kerajaannya. Dengan Yesus datang memberikan teladan bagi kita. Nah kalau kita berkomunitas, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya hidup yang makin mirip Kristus itu menjadi hidup yang terus bermultiplikasi, membawa orang lain juga kenal Tuhan. Ada yang bikin tabel ya. Bapak Billy Graham itu kan pengkhotbah besar. Sekali khotbah tahun pertama menjangkau 365.000 orang gitu ya.
Tapi kalau dipikir-pikir, kalau teman-teman memuridkan ya, dalam komunitasmu 3 orang, 3 orang ini nanti kemudian menghasilkan murid lagi, terus jadi 9. Dalam 15 tahun, banyakkan deretnya ini ya, disciple maker daripada pengkhotbah besar ya. Nah, Billy Graham misalnya bisa menjangkau 5 juta, kalau disciple pemuridan berjalan, ternyata bisa sampai 14 jutaan. Jadi tidak mustahil menjangkau seluruh dunia kalau memang kita lakukan bagian kita. Nah, karena itu, mungkin ini bagian yang saya coba ini ya. Pendeta John Piper bilang gini nih, waktu dia menutup materinya tentang pemuridan. Setiap orang Kristen harus membantu membimbing orang yang belum percaya menjadi orang percaya. Makanya butuh pemimpin. Dengan menunjukkan Kristus kepada mereka. Inilah artinya menjadikan seorang murid. Jadi dari belum percaya, jadi percaya. Nah, kalau udah percaya gimana? Dan setiap orang Kristen harus membantu orang percaya lainnya untuk terus bertumbuh. Semakin dewasa, ini adalah proses pemuridan. Kalau nanti dia udah bertumbuh, bagaimana tanggung jawabnya sebagai murid? Sebagai murid, setiap orang Kristen mencari bantuan untuk pertumbuhan diri mereka sendiri dari orang lain. Karena itu mandat Alkitab seperti itu ya. Dan bagaimana gereja? Demikian pula setiap gereja harus mikirin bagaimana berbagai contoh pemuridan yang ada di Alkitab dapat dilakukan dalam kehidupan bersama. Prinsipnya apa? Murid yang memuridkan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa buku tadi saya rekomen ya, karena buku ini bahas tentang pemuridan. Ketika bicara, ini anak milenial, sekarang mereka nggak komitmen, suka begini. Banyak banget komplain terhadap orang milenial. Lalu kemudian pendetanya ini nulis di buku ini ya. The church doesn't have a millennial problem. It has a discipleship problem. Jadi dia mau bilang gini, sebenarnya lu nggak suka anak sekarang begini. Kalau lu nggak suka, lu tolong mereka supaya nggak begitu. Makanya muridkan mereka. Kalau kamu nggak muridkan mereka, stop ngeritik-ngeritik ya. Lihat ini ya, kalimatnya yang berikutnya ya. If you are not discipling anyone, will you please refrain from criticizing this generation? Wow, menarik juga tuh. Jadi kadang-kadang kalau di gereja banyak yang komplain, anak sekarang begini. Cara terbaik lu muridkan mereka tuh. Itu cara yang Tuhan mau buat kita. Teman-teman, dia kemudian gambarin begini ya. Ini bagian-bagian penutup saya ya. Dia memberi gambaran, sebenarnya gereja itu bukan cuma satu program ya. Harusnya menyeluruh. Ada mentorship, come and meet with me. Nah, saya jujur sebenarnya kalau perhatikan, saya agak takut ya. Jangan-jangan banyak gereja pemuridannya tuh modelnya mentorship. Bukannya salah, tapi itu mentorship doang ya. Jadi kita udah siapin bahan. Seminggu sekali ketemu, kita berkomunitas. Seminggu ketemu, bahas bahan, jawab-jawab pertanyaan, udah pulang. Nanti minggu depan datang lagi. Jadi itu kayak les. Ya, kayak les Alkitab ya. Datang seminggu, selesai. Kalau datang ya pemimpinnya jelasin, ini jawabannya, ini kira-kira bagaimana memahami, ada pertanyaan. Tapi itu cuma mentorship sebenarnya. Jadi nggak salah juga. Tetapi, kalau kita perhatikan, sebagian besar acara gereja itu come and listen to me. Kalau mentorship, come and meet with me. Tapi sebenarnya Yesus kasih teladan menarik. Pemuridan, come and follow me. Bisa lihat bedanya ya. Come and follow me. Nah, kemudian jadi pertanyaannya begini nih. Apakah kita juga membuka ruang untuk orang-orang dalam komunitas kita lihat hidup kita? Bukan cuma datang, lihat ajaran, lihat gue ngajar ya. Bagus kan gue ngajar ya. Tapi come and follow me. Makan bareng mereka. Bahkan beberapa buka rumahnya ya. Kenapa pendeta Grant Skeldon ini sangat berkesan? Karena dia lihat ada beberapa orang yang Tuhan pakai. Salah satunya ini Kevin Batista, paling kiri. Dia juga kan, saya kaget kok ada gambarnya Martin Luther ya. Emangnya si Grant Skeldon pernah ketemu? Oh enggak, dia rajin baca buku-bukunya Martin Luther, Charles Spurgeon. Tapi dia bilang seorang yang Tuhan pakai membuka hidupnya untuk saya masuk dan lihat apa artinya jadi orang Kristen adalah Kevin Batista ini. Kevin Batista tidak hanya ketemu seminggu sekali sama Grant Skeldon yang nulis buku.
dia buka rumahnya sehingga Grant Skeldon bisa lihat bagaimana Kevin menyetir. Kalau macet kira-kira dia maki-maki nggak ya? Dia ajak tinggal, nginap. Dia lihat bagaimana Kevin dengan anak-anaknya, bagaimana Kevin memperlakukan istrinya. Itu pemuridan. Come and follow me. Itu pemuridan tuh berjalan bareng. Makanya dia simpulin kalimatnya menohok banget teman-teman ya. Kalau Anda melakukan pelayanan tetapi Anda tidak melakukan pemuridan, tidak menggembalakan, tidak mendampingi, tidak mementor, maka Anda hanya melakukan kegiatan. Sadis nih kalimat ya. Tapi mungkin kalian tanya, tapi aduh kak, susah banget nih. Banyak orang yang udah dibagiin hidup segala macem, kok nggak respon, anaknya slow respon kalau di WA segala macem. Dengar kalimat ini ya. And if those children are unresponsive, maybe you cannot teach them yet, but you can love them. And if you love them today, maybe you can teach them tomorrow. Jujur ya, kadang-kadang kita jadi pemimpin tuh takut banget kalau anak kita gagal ya. Apalagi lihat kelompok lain, gila kelompok dia, komunitas dia bagus banget anak-anaknya ya. Jadi akhirnya yang ada di benak kita gimana selesaiin bahan dengan cepat, gimana anak gue langsung bisa jadi pelayan, nanti dia bisa WL, bisa singer. Kita lupa, seringkali Tuhan izinkan kita melihat orang yang bertumbuhnya lebih slow dari yang lainnya. Untuk apa? Untuk menguji kita mau nggak tetap mengasihi mereka walaupun mereka belum berubah. Ya, nah saya tutup dengan kalimat ini. You cannot effectively lead others if you do not first show them you care. Maka kadang-kadang kita perlu untuk melihat, mulai dari perhatian dan kasih yang tulus. Biarlah itu keluar, akhirnya orang lain boleh merasakan dan melihat. Dan ingat, Tuhan sabar ya. Kadang-kadang kita maunya semua serba cepat, anak-anak kita pimpin gak ada masalah gitu ya. Tapi kadang yang Tuhan bentuk bukan anaknya saja ya. Tuhan lagi bentuk pemimpinnya. Lu sabar dikit dong gitu ya. Ntar kalau anak lu jadi semua, lu makin sombong. Nanti kalau di pertemuan kayak begini, lu bilang, wih lihat anak gua dong gitu ya. Tuhan bilang slow down. You have to love them more before you can teach them. Oke, teman-teman itu dulu yang saya bagikan. Thank you. Mungkin kita bisa discuss sesudah ini ya. Silakan Kak Dieter. Oke, aduh, dahsyat Kak, thank you. Sama-sama. Buat teman-teman semua, gimana hari ini? Waduh, kita dicabik-cabik nih ya. Saya juga, waktu persiapan. Gue duluan dicabik-cabik ya. Thank you, Ya, Kak sama-sama. Alex ya, buat pemaparannya. Benar-benar pas nih buat kita semua nih ya, teman-teman ya. Thank you. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya ya langsung nih ya, langsung Kak Alex bisa jawab, karena Kak Alex Nanlohi ini bukan hanya sekedar guru ya, tapi dia juga praktisi ya. Jadi ada banyak pengalaman juga yang mungkin Kak Alex bisa bagikan kepada kita bagaimana pengalaman di Perkantas. Kalau teman-teman mau bertanya, silakan bertanya ya. Tapi sebelum bertanya, boleh nggak nih kita punya kamera dulu nih? Memastikan ya pada ada ya. Memastikan nih kan. Ada ya, kok, ada nah kok. ini dia nih ya. Silakan ya teman-teman ya yang mau bertanya, langsung aja dibuka mic-nya. Dari siapa dulu nih? Langsung aja teman-teman nih. Waktu kita udah jam 9 nih sekarang nih ya. Kalau bisa kita diskusi ya 1-2 jam lagi ya boleh lah. Midnight. Ya. Ya. Silakan, siapa nih? Nathan ya. Oke, silakan Nathan. Pelayanan ini related banget sama bagian saya secara pribadi gitu ya. Pelayanan ke orang-orang muda. Dulu waktu masih single sih seperti ini gitu, maksudnya saya buka rumah, bahkan kita semua orang tuh bisa datang ke rumah gitu, sampai saya menyediakan kayak Milo lah segala macam buat mereka tuh hangout di rumah gitu. Maksudnya bisa melihat
bagaimana saya hidup juga gitu kan. Tapi kan kita udah berkeluarga ya sekarang gitu, dan kayak gitu-gitu tuh udah nggak bisa gitu. Dari Kak Alex sendiri gimana ya? Kalau misalnya saya melakukan, apalagi kayak sekarang gitu ya, sekarang itu saya kerja di Cilegon, terus ketemu istri cuma Sabtu Minggu gitu. Kebanyakan pelayanan saya juga melalui Zoom kalau selama weekdays gitu. Kalau pas weekend juga saya kadang-kadang masih diejek-ejek sama teman-teman juga gitu. Wah, lu masih pelayanan aja lu Sabtu Minggu gitu kan. Ketemu istri cuma Sabtu Minggu, lu masih pelayanan aja lu Sabtu Minggu gitu kan. Jadi agak berat buat saya sebenarnya, karena di satu sisi passion gitu, Tuhan kasih hal itu di hati saya ya, tapi di sisi lain saya punya keluarga juga gitu ya, harus saya juga perhatikan, karena itu bagian bentuk dari ya kalau orang melihat hidup saya kan juga melihat bagaimana saya treat ke keluarga saya juga gitu kan. Menurut kalian gimana ya? Oke, saya langsung jawab aja ya Kak Dieter ya. Oke, mungkin ini juga kali ya dihubungkan dengan konteks pandemi sekarang ya, Pak Alex Nanlohi ya gitu. Oke, thank you. Ya, ini memang susah-susah gampang ya kalau realita bicara dengan fakta di lapangan gitu. Cuman saya sih berpikir gini ya, sebenarnya banyak hal dalam komunitas, khususnya apalagi kalau kita melayani kaum muda, itu banyak hal yang terkait dengan keseharian itu adanya di media sosial. Nah, ini juga mungkin ada extra mile-nya kita ya, mungkin kita jadi kayak gini ya, dia posting apa, kita nggak nge-like, dia bilang, kakak nggak perhatiin aku ya, nggak nge-like ya. Terus dia ngeliat bahwa kita nge-like punya temennya gitu. Jadi itu hal-hal yang saya pikir membuka rumah itu kan pola yang dulu mungkin waktu masih single, lalu kemudian kalau nggak pandemi begitu ya. Tapi sekarang kan mungkin kita bisa melakukannya dengan media sosial dan juga memaksimalkan apa yang ada lah ya. WA dan segala macam, Line kalau anak sekarang. Nah, tapi juga saya pikir begini. Mungkin yang saya perlu garis bawahi, kalau nanti ada kesempatan, nah ini memang mesti diciptakan ya. Retreat bareng dah gitu, atau kita jalan bareng gitu sama keluarga juga misalnya. Ya kita misalnya kalau 10-15 orang ya kan kita bisa mungkin makan bareng, atau ya 1 semester sekali atau apa. Jadi poin saya begini, izinkan mereka untuk melihat hidup yang informal. Karena kalau hidup kita lagi mimpin PA atau lagi mimpin komsel gitu ya, kan serius ya. Wah, kayak malaikat pakai bulutan di atas kepala. Kita perlu membangun hidup yang informal supaya mereka bisa lihat bahwa orang Kristen tuh nggak fake gitu ya. Nah, anak sekarang itu kan ngelihatnya bukan otentisitas ya. Nah, itu bagi saya kalau misalnya ya, jadi jangan juga exclude keluarga ya Pak. Kalau bisa sih keluarga diajak untuk juga misalnya kita pergi yuk setengah hari nih sama anak-anak komunitas gitu. Jadi mereka kenal keluarga kita pun akan melihat loh ini yang dilakukan selama ini. Jadi gimana cara combine-nya, terus beberapa hal yang Tuhan kasih momennya itu saya pikir juga media sosial itu ya untuk kondisi sekarang ya. Mungkin itu dulu. Kalau dibilang nggak melibatkan keluarga, justru saya sangat melibatkan istri saya. Oke. Justru di dalam komunitas itu saya coba maksudnya bawa istri saya supaya dia juga bisa terlibat di inilah komunitasnya. Betul. Khususnya anak-anak ini yang kita makanya bahkan sampai di satu sisi anak-anak ada anak-anak perempuan yang kita coba muridkan, kan nggak mungkin saya yang memuridkan. Iya benar. Sampai akhirnya mereka sendiri yang minta, kalau gitu Cici aja yang ini gitu kan. Jadi akhirnya istri saya terlibat di situ. Cuma kan in the end maksudnya gini, in the end waktu kita untuk berdua itu yang hilang gitu.
setiap kali saya memang ini ya, maksudnya saya melibatkan dia selalu gitu. Maksudnya kalau ketemuan dengan siapa, misalnya ada anak pemuritan yang butuh ngobrol gitu ya, ngobrol empat mata, ya saya ajak istri saya gitu. Maksudnya jadi ada istri saya pun juga tahu kondisi anak ini seperti apa gitu, pergumulannya apa, strugglingnya apa gitu. Cuma ya jadinya kan kadang-kadang ya jadi akhirnya kalau ada meet-talk gitu ya antara aku dan istri, kapan waktunya buat aku sendiri gitu. Jadi kayak gitu sih, maksudnya jadi banyak hal yang ya terlebih karena pertama pekerjaan saya juga udah jauh gitu ya, jauh, dan waktu ketemu istri juga cuma Sabtu Minggu gitu kan. Jadi benar-benar time-nya tuh benar-benar ini sih. Ya kalau untuk solusi yang seperti tadi Kak Alex udah bilang, kayak nge-like-in medsos ya, itu yang saya lakuin tuh. Oke. Karena anak-anak muda kan gitu ya, saya agak baperan gitu. Jadi kadang-kadang mereka bikin lucu-lucuan pun saya juga ya respons saya sih natural, maksudnya nggak, kalau saya nggak suka saya bilang, ih siapaan sih tuh gitu. Kok gitu sih gitu. Jadi memang nggak yang ini, maksudnya nggak sosok rohani juga, nggak apa gitu. Pokoknya ya tapi paling nggak kita coba merespons setiap postnya mereka gitu. Kalau mungkin ini ya, tadi kalau saya garis bawahi ini sih ya, Kak Nathan ya, maksudnya ciptakan, mungkin ketimbang kita nunggu ya ciptakan, baik waktu dengan keluarga, dengan istri ya. Kalau udah janjian ya jangan bikin janji lagi, mau itu pelayanan kita juga punya prioritas, tapi yang lain itu memang harus kita ciptakan ya. Makanya tadi saya usulin juga, walaupun itu terkesan memang agak sulit, tapi misalnya retret sama-sama gitu ya, 1 tahun 1 kali dengan orang-orang dalam komunitas kita, atau hangout bareng kemana gitu. Jadi itu waktu yang memang kita sepakati. Kalau saya satu sisi juga gitu ya, karena istri di pelayanan, nah itu tuh ngalamin tuh, kita selesai teleponan sama orang, istri lagi telepon sama orang lagi konseling gitu ya. Nanti kapan ngobrolnya kita gitu. Tapi akhirnya kalau udah me time yang ya apa, waktu yang kita tentuin ya kita mesti sepakatin ya. Dan itu perjuangan sih. Saya beberapa kali tersentuh juga gini ya. Saya belajar juga pakai media sosial jadi beberapa kali saya kirim doa. Misalnya saya tanya anak ini gitu, saya WA pribadi kan, itu di tengah minggu ya. Gue bisa doain apa nih buat kamu gitu, karena saya tahu misalnya dia mau ujian segala macam. Ya udah, ini ya Kak, doain ini gitu ya. Oke deh, gue doain. Tapi kemudian saya tergerak ya. Saya kirim voice notes. Memang saya nggak bisa nelfon dia, tapi saya kirim voice notes. It's more personal ya. Dan saya doakan, dalam doa saya rekam, saya sebut nama dia gitu. Dan bagi saya iya ya, ternyata di tengah kesibukan dan pandemi ini, somehow kita touch ya. Bukan hanya dengan teks yang udah banyak kita lihat, tapi ternyata ada suara gitu. Terus waktu itu dia ngomong, thank you ya Kak, saya dengerin lagi. Padahal ya ampun itu doa buat ujian lo gitu. Dia dengerin terus gitu ya, karena ngerasa ada personal touch sih. Jadi mungkin itu ya, jangan kehabisan akal untuk karena kalau sibuk kita semua sibuk ya. Tapi ya kita make every effort lah. Thank you. Thank you. Siap, thank you Nathan. Aduh, gimana yang lain? Ada pertanyaan? Langsung aja ya, buka mic ya. Tentang bagaimana pelayanan kita nih, mungkin teman-teman juga punya pergumulan yang mau ditanyakan ya. Iya, silakan Kak Daniel. Iya, jadi mungkin gini ya, jadi di komunitas ini tuh, kalau saya ini mimpin grupnya ini, kita karena pas pandemi ya, jadi kita tuh belum pernah yang satu grup itu ketemu langsung tatap muka, itu belum pernah. Nah, jadi kan memang selama ini komunikasinya via WA gitu ya, mungkin saya nanyain kabar dan segala macam gitu. Cuman akhir-akhir ini itu boleh dibilang
respon teman-teman nih makin menurun lah gitu ya. Biasanya kita tuh saling sharing saat teduh gitu-gitu. Nah ini tuh akhir-akhir ini nih udah lemes lah boleh dibilang gitu ya. Iya. Pada kalau ditanyain kadang-kadang nggak dibales, kalau dijawabin juga kadang-kadang nggak dibales. Iya. Terus kalau ditanya mungkin, lagi sibuk nih, lagi nggak bisa apa gitu ya. Tadi kan dibilang juga kan salah satu bentuknya itu kita harus tetap mengasihi gitu ya. Iya. Nah mungkin ada ini nggak ya, maksudnya bentuk kasihnya nih kita mesti gimana ya gitu supaya juga sebenarnya kita kan nggak kepingin untuk mereka jadi jauh dari Tuhan juga gitu ya. Kita kan kepingin tetap on fire dong walaupun lagi banyak masalah, lagi sibuk gitu kan. Nah cuman karena saya mungkin belum pernah ketemu langsung ya sama orangnya, jadi kadang-kadang tuh agak sulit juga untuk approach-nya gimana supaya kita tetap menunjukkan kasih itu gitu ya. Betul. Tapi juga kita nggak terkesan kayak menggurui gitu, nggak kayak lu so tahu banget gitu loh, padahal lu juga belum kenal amat gitu loh. Itu gimana ya bentuk kasihnya ya, Kak? Iya. Jujur ya, itu pergumulan banyak yang saya dengar di tengah pandemi ya. Kelompok-kelompok yang belum ketemu. Memang sih satu sisi ya, usahain ketemu ya. Kalaupun belum bisa ketemu semua, 1-2 orang kita ajak ketemu. Dan ya ini memang satu sisi saya lihat karena tips and triknya kita belum ada yang jago pandemi ya, belum ada yang sangat mapan sangat jago menguasai bagaimana melayani dalam pandemi. Jadi semua ya kita saling share aja apa yang lu lakuin, apa yang gua lakuin gitu ya. Yang saya lihat yang pernah dilakukan itu hal-hal yang ketemu 1-2 orang begitu. Itu saya lakukan juga ya. Karena kalau kita memang nggak kenal itu kita touch-nya nggak dapet ya. Ya, walaupun dia sharing ya kita cuma ngebayang-bayang gitu. Nah, waktu kita dapet touch-nya itu dari orang itu mungkin kita bisa extend. Jadi misalnya gini, pengalaman dari satu kelompok yang pernah saya dengar. Jadi karena dia sudah ketemu, mungkin bondingnya lebih dekat. Maka untuk membantu memperhatikan anggota, pemimpinnya tuh share sama anggota lain. Jadi bukan semua bebannya di pemimpin ya, tetapi ada orang yang misalnya nanti lu jangan lupa ajakin dia ya, gue kasih tugas lu ajakin dia ya, jangan nanti lu yang WA-in gitu. Walaupun kita tetap WA sebagai pemimpin, tapi ada anggota dari komunitas yang juga misalnya merindukan dia hadir gitu. Sehingga dia tidak cuma dapat satu WA dari satu orang yang pengen banget dia hadir, yaitu pemimpin yang ngejar terus gitu. Nah itu salah satu yang saya lihat juga mungkin menolong ya, memberikan satu suasana kelompok yang baik. Tapi ya ingat kata Yesus kali ya, jenis ini nggak bisa dikalahkan selain dengan doa dan puasa. Saya sadar banget loh, ketika orang-orang ini mau diajak malas, lemas gitu ya. Dan jujur ya, itu juga mempengaruhi kita kan ya. Kalau kita lihat orang responnya juga ogah-ogahan, ya gue juga jadi malas gitu. Nah, mungkin ya gimana? Ya betul, mungkin Bener. kita maksudnya kita reminder gitu ya. Iya. Sekali, 2 kali. Kalau nggak dibales, Betul. tetap males. Nah, itu kan kita lama-lama mau remind juga jadi Iya. Itu dia. Sebenarnya banyak cara. Ya, maksudnya banyak cara, tapi ketika semua itu dilakukan, saya pikir ya jangan lupa lah ya, kita pakai cara Tuhan Yesus ya, bertelut ya. Waktu Yesus sebelum milih murid itu dia berdoanya semalam-malaman. Saya kadang-kadang diingatkan itu ya. Jadi bahwa ini peperangan rohani pada akhirnya. Ini bukan cuma menghadapi generasi yang enggan, komitmen lemah gitu. Tapi mari kita lebih serius dalam doa dan segala macam. Tapi kemudian kita mungkin juga ke depan nih, ini pelajaran buat kita. Teman-teman coba pikirin sistem yang baik kira-kira seperti apa. Saya bilang sistem yang baik itu begini. Ternyata saya baru ingat juga ya, walaupun waktu itu belum pandemi, tapi saya karena banyak ngalamin di PHP-in orang yang kita udah serius, kasih waktu, kita di PHP-in. Akhirnya, saya dulu ternyata setiap semester, karena di kampus saya mimpin ya, setiap semester itu saya tantang ulang loh, masih mau ikut nggak?
Nah, ternyata itu jadi seleksi alam juga ya. Karena begini ya, ini kalau udah bicara gereja, kerohanian, ada orang yang dia ngerasa kejebak. Ya, gue udah pernah bilang iya sih. Nah, gue kalau ketemu dia kan nanti nggak enak sih. Koko itu nanti bilang, lu kok nggak pernah datang. Jadi, percakapan di gereja itu kan kadang menghakimi ya. Ih, lu kok nggak pernah datang gitu. Nah, ternyata itu saya lihat salah satu caranya kita pikirin sistem. Mungkin secara berkala kita tanya komitmen. Sehingga kalau dia nggak mau lanjut, gue mau break dulu kok. Gue kayaknya nggak siap. Kita nggak merasa terbebani juga, dia pun nggak ngerasa ketakutan ketemu kita. Kira-kira begitu sih. Nah, cuma saya nggak tahu kan, rata-rata waktu kita mulai komunitas, coba yang ada di pikiran kita mau pimpin mereka sampai berapa lama? Kita nggak mikir kan, biasanya pokoknya ya selama yang Tuhan kasih. Tapi jangan-jangan orang itu juga waktu dengan kita makin lama sama kita makin muak juga. Gue nggak terlalu suka nih pemimpin gue nih. Kayaknya nggak nyaman deh. Gue lebih seneng sama pemimpin orang lain gitu. Mungkin juga kan. Nah, mana tahu kalau ternyata itu menolong dia lebih bertumbuh. Kenapa kita nggak bilang ya feel free kalau memang dia harus ke sana. Nah, itu sistem yang kita mesti pikirin. Komitmennya itu mau berapa lama supaya kalau kita nanya komitmen, kita nggak merasa bersalah gitu. Saya beberapa kali tuh, aduh Kak, ini anak dipotong apa enggak ya? Kita stopin aja apa enggak? Saya bilang, ya tergantung Tuhan kasih beban sama kamu semana gitu. Tapi dengan sistem waktu itu menolong. Satu sisi begitu. Mantap. Iya. Thank you, Alex. Iya, sama-sama. Digenjot lagi tuh, Nil. Ya, mungkin bagus loh yang tadi Kak Alex bilang. Mungkin memang harus ditanyakan lagi ya. Jadi, karena mungkin takutnya orang itu juga mau keluar tapi dia nggak enak gitu. Tapi kejebak. dia males-malesan doang gitu. Iya. Jadi akhirnya ngeganggu yang lain juga jadi ikutan males gitu-gitu kan. Padahal mungkin orang itu mau keluar tapi dia segen gitu kan. Iya. Makanya mungkin baik juga kitanya yang nanya duluan gitu ya. Kalian memang masih mau nggak, teman? Kali aja dia bisa bertumbuh di komunitas lain kan, bisa juga tadi kayak Kak Alex bilang ya. Nggak harus kita paksa harus di sini gitu kan. Sip, mantap Kak Alex. Silakan dipikirin tapi jangan lupa ya, kasih Tuhan ya. Maksudnya karena ada orang yang Tuhan kasih beban sama kita. Kayaknya ini orang Yudas banget, tapi kok Tuhan terus taruh ya tiap kali gue doa kok nama dia tuh kayak Tuhan izinkan muncul. Jadi jangan buru-buru juga motong. Nah, itu hikmat dari Tuhan dah. Teman-teman pemimpin mesti deket sama Tuhan deh untuk tahu ini dilanjutin apa kagak. Boleh cerita pengalaman ya sedikit ya. Jadi ada satu anak tuh pernah gitu. Nah, itu pertama kali loh saya mimpin. Jadi pertama kali saya mimpin, mungkin anaknya juga udah gak enak sama gue gitu ya. Dia yang datang gitu. Dia yang kayak kasih aku kelegaan gitu. Kak, saya gak mau ikutan lagi. Boleh. Dalam hati gue juga udah mau bilang itu ke lu ya, tapi karena kamu yang ngomong duluan. Nah, di waktu itu kemudian saya bilang oke. Nah, saya waktu itu kayak Tuhan gerakkan begini, ini tetap kelompokmu ya, ini tetap kelompokmu, kapan aja kamu mau balik feel free. Nah, sesudah saya bilang gitu, nah komitmen saya waktu itu saya tetap kasih buku saat teduh selama 6 bulan. Saya bilang, ntar ini ya, buku saat teduh gue tetap kasih sama lo ya, tetap lo baca ya gitu ya. Dan ternyata setelah itu, saya tetap punya relasi pribadi sama dia. Kadang makan bareng dia, ngobrol. Jadi bukan sebagai pemimpin dan yang dipimpin, tetapi sebagai teman dalam pelayanan begitu. Teman dalam komunitas. Karena dia cuma datang kebaktian besar, misalnya dia nggak ikut yang kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi poin saya adalah teman-teman memang akan cukup teruji sih siapa yang mau dibina lebih khusus. Tapi tetap menurut saya kalau kita pernah punya relasi, saya pikir nggak kebetulan juga ya Tuhan pernah kasih dia di kelompok kita misalnya. Kita carilah cara-cara yang mengikat, tapi supaya kalau dia ketemu kita tuh dia nggak malu. Wah, begitu ketemu kita, aduh, gue Yudasnya nih. Dia yang ketakutan, nanti nggak nyaman dia di komunitas. Nah, kita mesti cari cara sih. Mungkin gitu kali ya, Kak Daniel. Siap. Mantap masukannya. Oke, ada lagi ya teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita dapat beberapa inputan nih dari Pak Alex nih. Kita juga
nggak pernah mikirin juga ya itu ya sampai berapa lama ya. Yesus cuma 3 tahun tapi jadi ya. Jadi itu juga unik ya. Iya. Kita udah berapa lama ya teman-teman ya? Ada setahun, mau 2 tahun kali ya ini ya, mau setahun lebih. Setahun lebih ya, Oh. setahun lebih dari masa pandemi lah Kak Alex. 2 tahun. Tapi jujur loh, saya tuh salut banget. 2 tahun. Salut sama kelompok-kelompok yang terbentuk di pandemi gitu. Untuk bisa bertahan setahun tuh TOPBGT loh. Bener. Saya nggak punya pengalaman. Yang saya pimpin sekarang kan kelompok-kelompok dari sebelum pandemi. Yang nggak disuruh ngumpul-ngumpul. Yang udah akrab banget gitu ya. Iya. Ini setahun Kak Alex tapi sudah berdarah-darah nih. Luar biasa sih. Ya, tapi ya puji Tuhan ya masih tetap bertahan, masih tetap masih mau ya teman-teman ya. Terima kasih lo sekali lagi ya teman-teman ya buat caringnya, buat masih mau gitu ya teman-teman ya. Ya kita jalan step by step dan gue berharap juga kita sekali lagi ya kita melayani bukan hanya untuk sekedar menjadikan anggota kita itu pintar Alkitab seperti kata Alex tadi ya, tapi kita merindukan bahwa ada perubahan kehidupan ya, ada karakter Kristus yang muncul dari orang-orang yang kita layani ya. Sekali lagi kita melayani dengan pikiran, nyampainya ke pikiran ya. Kalau kita berbaginya hidup, pasti nyampainya ke hidup juga gitu ya. Ini masih ada 7 menit lagi nih ya sebelum 9:30 ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi teman-teman, silakan ya teman-teman ya. Terakhir. Apakah masih ada? Ada. Jessica, silakan Jess. Shalom Kak Alex. Halo, Jess. Saya sangat diberkati dengan sharingnya karena kayak oh gitu ya, wow, iya kayak menguatkan banget gitu. Terus tadi bingung mau nanya apa karena udah lengkap banget. Daniel juga udah nanya. Daniel tuh suami saya. Oh. Dia ada di laut. Oh. Apa tuh namanya? Iya, saya mau nanya ini aja. Kan ada komunitas juga yang ya saya bingung juga sih. Dulu tuh komunitas ini saya bentuk pas pandemi, sebelum pandemi. Nah, komunitas ini tuh kayak ibu-ibu yang menantikan keturunan dulu saya bikin kan. Nah, terus kayak makin berkembang. Jadi nggak cuma ibu-ibunya doang. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak ikutlah. Terus kayak di awal tuh kayaknya booming banget. Kayak tiap sebulan sekali kan ngumpul. Terus udah gitu kita undang pembicara atau siapa yang menantikan keturunan. Terus kayak bersaksi. Terus mereka ngerasa dikuatin gitu-gitu. Tapi lama-lama ya yang kayak Kak Alex cerita itu kayak kitanya terus, aku sering japriin juga orang-orangnya mau berusaha kenal, karena kan itu nggak ini kan nggak yang otomatis aku kenal semuanya, karena dari teman ke teman gitu kan. Jadi pengen punya relationship lah sama masing-masing mereka gitu. Terus lama-lama ya seringan tuh kayak mau hari H acara nih udah yang bisa ada 10, tahu-tahu pas acara 3 atau enggak 3 sama pembicara, kadang kayak gitu. Dan juga tuh sering juga tuh dulu kayak aku doa puasa tuh kayak yang tadi Kak Alex bilang, jadi sini udah doa puasa udah apa gitu, pokoknya kayak udah berbagai cara lah, udah sempet kayak ya udahlah kali ini bulan ini kita doa pujian penyembahan aja tapi bareng-bareng. Ya bagus lah, tapi itu kayak up and down gitu dan kayak berasa sendirian gitu loh. Dulu aku sampai bilang ke suamiku, makanya akhirnya setelah, jadi tuh singkat cerita tuh dulu pertama dibuat itu gak lama kita bikin arisan doa. Jadi kayak siapa yang menang arisan ini bukan pakai duit, tapi misalnya aku yang dapat arisan, yang lain doain aku, tapi aku doain semua. Nah puji Tuhan pas aku pertama kali ide itu tahu-tahu aku yang dapat arisan, bulan berikutnya aku hamil gitu loh. Padahal baru bikin tuh komunitas. Jadi istilahnya kayak udah ya itu jawaban doa dan semua jadi kayak wow ini Tuhan dahsyat gitu kan. Dan aku tetap stay in the komunitas itu, orang sampai anakku udah 2 gitu loh. Cuman kan pandemi. Iya sampai udah 2, yang lain tuh ada yang masih berjuang dan ada juga yang udah banyak yang udah hamil karena puasa. Maksudnya bukan karena kita kuat gagah kita ya, pasti karena waktu Tuhan juga. Cuman kayak
udah merasakan lah kayak Tuhan baik gitu. Cuman kok ya itu mereka melempem lagi, atau yang udah punya anak repot lah apa udah nggak ikutan lagi gitu. Jadi intinya kayak udah sendiri. Terus akhirnya suatu waktu aku kayak udah capek gitu loh, kayak sempat juga Zoom juga kayak gini. Tapi suatu waktu akhirnya capek kayak ya udahlah, ini kita ngapain sih lari sama orang yang nggak mau lari gitu loh. Orangnya tuh di situ-situ aja gitu. Terus tapi salahnya, aku tanya ke Daniel kan, terus dia bilang, iya bener, ngapain, ini orangnya tuh kayak mau disuapin terus gitu. Terus juga dan kayak aku udah melibatkan mereka ya, bukan aku ketua, terus kayak aku semua decision. Kadang mereka yang arisan doanya menang, dia yang atur pertemuan berikutnya, udah kayak gitu. Dan udah sering ketemu kan, pasti bonding juga kan, tapi enggak juga. Jadi kayak ya udah, cuman kayak tertegurnya waktu itu tuh kayak aku akhirnya close. Aku bilang grup ini dibubarkan deh karena satu dan lain hal. Jadi aku tutup WA-nya, aku left, aku remove gitu. Terus tapi habis udah selesai itu kayak iya sih, secara manusia kan emang iya logikanya begitu. Tapi kan gue nggak tanya Tuhan dulu gitu. Karena tanya suami oke. Terus udah gitu, ini akhirnya kita tutup gitu. Ya udah, terus pada akhirnya tutup kan. Nah akhirnya, tapi itu nama grupnya Wonder Circle kan, jadi komunitas Wonder kan. Terus udah gitu, tahu-tahu ada temen yang dia sampai keluar kota nih, jadi komunitas ini sampai ada di Singapura, luar kota. Orang-orang yang menantikan keturunan yang di Kalimantan ini tiba-tiba japri ke aku, kenapa sih kamu tutup grupnya gitu kan. Aku nggak pernah datang tapi aku diberkati gitu kan. Aku bilang IG-nya sih masih ada, tiap kali pertemuan kan aku selalu rangkum kesaksiannya masih ada di IG gitu. Terus aku bilang iya, tapi grup WA-nya enggak deh, soalnya pada nggak aktif, emang jarang bales, semua mesti dijapri kalau mau datang acara. Terus pandemi, terus juga kayak capek juga kan. Ini kan sebenarnya aku nggak cuma ngurusin ini doang. Dan terus kayak sempat juga udah maju mundur, tutup lanjut enggak gitu. Nah pertanyaan aku adalah kalau komunitasnya kayak begitu gimana Kak gitu. Dan akhirnya posisi sekarang akhirnya kita bikin grup lagi, tapi cuman sharing saat teduh itu aja, cuman aku dan yang di Kalimantan itu doang. Aku pikir kayak ya udahlah, kita sharing sate aja deh, coba dari sate ini kan aku di grup Koditer ini kan sharing sate juga. Jadi toh aku emang tiap hari baca Alkitab buat aku sendiri, aku sharing sate. Terus aku bagiin aja, tapi nggak ada yang balas, nggak ada yang apa. Dan juga yang tadinya absen kan kayak di grup Koditer ini, nggak usah ada absen deh, orang nggak ada yang sate aku yang di Kalimantan itu. Jadi terus ini grup jadi kayak tetap ada orangnya, tapi ya kadang ada yang nggak baca sampai berbulan-bulan. Nah itu gimana ya? Karena itu masih ada di dalam dalam hati dan pikiran aku, tapi bukan mengenai orang-orangnya, tapi kayak sayang banget ya sebenarnya nih. Tapi orang-orang ini kok tetap begitu aja gitu loh. Ada yang mengalami kebaikan Tuhan ya tetap ya udah, dia udah dapet anak ya udah gitu. Gimana tuh ya Kak? Apa aja? Pertama luar biasa Jess, thank you ya, bisa punya kerinduan bikin komunitas seperti itu tuh luar biasa. Kalau saya melihat memang ini ya, ya itulah, semua kan udah dilakuin ya. Nah, bicara sistem kali ya, ini udah bicara manajemen ini ya. Ya kalau kita mulai bicara sistem, misalnya ya itu. Kenapa misalnya periode itu penting? Misalnya, oke, kita mau lanjut nih setahun lagi nih, siapa yang masih mau? Nah, jadi kadang perlu ditanya ya, supaya nggak ngerasa alone. Nah, tapi kalaupun akhirnya ya, kita sudah close itu, kita hanya main di medsos atau di sharing saat teduh, saya harus katakan begini, memang pelayanan media sosial ini jujur ya, kita nggak bisa lihat hasilnya langsung. Apalagi kalau teman-teman melakukan itu. Saya ini banyak di medsos gitu ya. Pak Koditer tahu lah. Tapi poinnya saya adalah begini loh. Saya bikin Telegram group. Itu yang ikut tuh 150 gitu ya. Saya berharap itu kan orang mau lah misalnya komen atau apa. Paling nggak komen lah. Saya nggak minta share apa ya. Share tetap saya tiap hari gitu. Nah, tapi itu tuh yang kayak gitu tuh. Ini kayak gue bikin sendiri terus. Kalau tadi Jessica masih berdua ya, gue sendiri cuy, tiap hari gue sharing.
Dan gue nggak tahu ya berapa orang yang memang memperhatikan begitu. Tapi ya, aku pikir satu sisi karena Tuhan masih kasih beban, nah itu ya beban, tapi juga kasih waktu. Jadi aku udah ketemu ritmenya, gue masih bisa nih maintain-nya. Ya udah, aku keep aja, keep bagiin gitu ya. Dan kalau ditanya sampai kapan, mungkin juga nanti satu waktu Tuhan bilang udahlah selesai aja gitu ya. Tapi selama masih Tuhan kasih beban itu, lakuin aja gitu. Toh kan tidak melakukan acara besar ya. Kalau acara besar kan kita butuh orang, siapa yang jadi song leadernya, ngontak pembicara, yang berkaitan dengan apa yang kita bagi. Nah, akhirnya saya lihat gini ya. Saya dapat kalimat waktu kami share sama Christopher Tapiheru waktu kita diundang di satu acara yang sama gitu. Kita orang-orang yang main di medsos ini sebenarnya kayak Tuhan kasih tanggung jawab lah. Walaupun kita nggak bisa lihat hasil ya. Ingat begini, berapa orang yang Tuhan hadirkan di grup kita. Kita positif aja mikirnya bahwa Tuhan menghadirkan, kayak saya punya grup 100 orang misalnya. Maka saya nggak sekadar ngajak mereka follow saya. Tapi kalau saya ngajak mereka follow saya, mereka sudah ada di grup itu, saya mau ngajak mereka follow siapa. Jadi jangan hanya fokus kepada berapa banyak follower saya. Tetapi kalau Tuhan sudah kasih sekian follower, ada orang di grup kita, entah dia masih aktif nggak aktif, itu nomor 2 dulu ya. Tapi pastikan dalam pikiran kita, kita mau ajak mereka follow siapa. Nah, itu akan lebih menolong kita tidak merasa lonely ya. Dalam arti ya, kenapa gue posting ini, ya saya sama kayak Jessica gitu ya. Kenapa saya posting ini, karena gue tiap hari saat teduh, apa yang gue saat teduhin gue bagiin aja gitu. Nah, kalau saya ternyata lebih sibuk dengan orang ini, dengar, lihat, respon, nggak, nge-like atau tidak, saya malah jadi takut ternyata saya bisa jadi melakukan itu hanya demi itu ya. Nah, tapi itu balik lagi. Ketika Tuhan mungkin juga misalnya ada hal lain nanti yang mungkin bisa lebih produktif dilakukan, tapi mungkin itu akan menyita waktu, maka mungkin ini kita akan selesai, misalnya begitu. Saya pikir nggak masalah sih. Lebih kepada sejauh mana Tuhan kasih beban buat kita. Dan yang kadang ajaib ya seperti yang tiba-tiba Kalimantan bilang, kenapa lu tutup sih? Gue dapat berkat loh. Kadang ya ampun, grup 100 orang dapat berkat 1, tapi luar biasa kan? Masih ada gitu. Dan ternyata banyak banget kita silent reader tuh. Saya ngeliat begitu tuh. Jadi waktu saya nggak kirim beberapa hari, ada yang marahin. Kok nggak ngirim sih? Gua ngirim lu nggak respon. Begitu gua nggak ngirim lu marah. Siapa kamu? Gitu ya. Tapi itulah, buat kita yang main di medsos sekarang, ingat aja bahwa itu cara Tuhan juga untuk menyebarkan. Nah, tapi ingat, selalu kapasitas kita dan keterbatasan kita juga mesti calculate ya. Itu wisdom lah semua ya. Thank you. Oke Kak, thank you. Sama nanya satu lagi deh Kak. Yeah. Ini buat grup yang lain ya, ini kayak komsel gitu. Hebat ini banget nih. Umurnya tuh beda-beda. Umurnya dari cewek cowok, dan aku sama Daniel kan di komsel yang sama nih, cewek cowok tapi umurnya beda nih. Yang mimpin kalian berdua atau sendiri? Iya. Oh, okay. Jadi kayak leader kan namanya home leadernya si Daniel. Ya aku istri home leader lah. Yeah. Nah itu tapi umurnya lain-lain. Ada yang udah punya cucu, ada yang umurnya ABG, ada yang kuliah gitu, campur gitu. Jadi kan biasa kan kalau dewasa muda grupnya sama, kalau youth sama. Nah ini campur banget nih. Nah itu gimana ya supaya kita udah beberapa kali ketemu sih, supaya bondingnya lebih ini aja. Ada kiat-kiat nggak Kak? Gitu aja sih. Thank you. Pertama saya wonder ya, kalian pakai bahan apa gitu ya? Kebutuhan begitu panjang ya, begitu luas ya. Ada share dikit bahannya pakai apaan? Atau cuman bahannya dari gereja sih. Dari gereja dan umum ya. Tapi kan karena di home, tapi puji Tuhannya nih di grup kita ini tuh banyak yang nanya gitu loh, sering tanya dan curious dan terbuka ya. Jadi kayak walaupun kita tuh jarang, kan terbentuknya pas pandemi juga nih Kak. Wow. Jadi kita tuh komsel tapi karena kebetulan saya pindah gereja sama suami pas pandemi, ya kita cari komunitas lagi dong di gereja ini. Nah ya udah kita bikin itunya kopi daratnya pas udah pandemi ini aman-aman lah gitu.
itu juga baru 2 kali ya kalau nggak salah. Suasana Dua kopi apa tiga daratnya kali. enak ya, suasananya dapet. Gimana tuh Daniel, coba. Ya oke sih. Iya, oke. Ya. Mm-mm. Nah mungkin ini Cuman aja kan paling kalau umurnya beda. kalau tips-tipsnya begitu kan biar bagaimana memang kadang-kadang ya kalau ada yang kita orang Asia khususnya ya termasuk jadi waktu kami ada pertemuan beberapa pelayanan pemuda di Asia bukan masa ya itu nomor satu yang paling tinggi dan jadi problem adalah intergenerational gap antar generasi. Nah, menurut saya satu sisi modalnya kalian mau tuh orang ikut dari berbagai generasi ya. Nah, itu yang mesti dipikirin adalah sistemnya supaya di dalamnya misalnya ya. Hari ini kita dengerin sharing dari yang muda ya. Karena ya orang tua tuh kan cenderung selalu mau ngomong dan akhirnya panjang gitu. Jadi bisa jadi misalnya kayak kita bagi ya, kita misalnya kalau ketemu berapa kali, nanti pertemuan berikutnya orang tua yang banyak cerita ya misalnya. Jadi itu sebenarnya kita mesti create aja sistem supaya sebenarnya semua dapat. Dan termasuk begini ya, kita bisa kok belajar dari orang muda. Jadi misalnya setelah anak muda cerita atau nanya misalnya ke hari ini, mungkin minta 1-2 orang tua respon gitu ya. Responnya bukan respon, ya memang harus begitu, bukan itu ya. Tapi lebih kepada apa yang kamu pelajari gitu. Tadi dari sharingnya si ini, Bapak belajar apa misalnya, atau Opa, Oma belajar apa. Nah itu mungkin akan menolong ya. Tapi tetap sih harus lihat kelompok ya. Karena ada juga anak muda ngomong terus, akhirnya nggak selesai-selesai, jadi orang tuanya nggak bisa ngomong. Jadi ini bukan masalah tua muda saja, tapi lihat dinamika kelompok kita, lalu kemudian kita create sistem untuk membuat misalnya, karena kan pertemuan kita nggak bisa panjang-panjang kan. Atau ya pasti kan kalau banyak generasinya nggak bisa semuanya panjang. Nah terus kalau bisa ada komunikasi yang baik sih satu sama lain. Mungkin begitu kali ya. Lalu bikin games beberapa begitu, itu akan menolong juga sih. Oke Kak, Ya. thank you banget. Sama-sama. Oke, Kak Alex, ya karena waktu Ya. udah semakin malam nih. Sebenarnya makin seru ya, makin malam ya, Kak Alex ya. Cuman saya tertarik tuh dengan manajemen tuh Kak Alex tuh ya. Bagaimana kita bisa membangun maintain manajemen di kita juga mau belajar juga sih, maksudnya di Perkantas bagaimana membangun memanage komunitas gitu ya Kak Alex ya. Jadi nanti kalau kita setting waktu lagi nggak apa-apa ya Kak Alex ya, untuk melengkapi kita juga ya. Sebenarnya gitu ya, kalau saya bisa apa yang mungkin saya pernah alami, saya bisa bagi, no problem. Ya, very glad. Siap. Oke. Jadi pertemuan malam hari ini kita akhiri ya teman-teman ya. Dan sebelum kita akhiri, tentunya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa ya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau malam hari ini Tuhan memperlengkapi kami dengan materi-materi, dengan pemaparan, dengan pengalaman yang Pak Alex Nanlohi sudah bagikan kepada kami. Biar kiranya kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami juga mengerjakannya. Berikan kami hati untuk kami melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan berikan beban ke hati kami untuk kami boleh terus setia dengan amanat agung, mengerjakannya, melakukannya, bahkan menyelesaikannya ya Bapak. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami. Berikan kesabaran buat setiap kami. Untuk kami boleh memperhatikan satu orang demi satu orang. Kami boleh memuridkan mereka ya Bapak. Berikan hati-Mu supaya kami boleh benar-benar dan sungguh-sungguh melayani ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa buat Kak Alex Nanlohi. Tuhan berkati dia. Pelayanannya bersama dengan istrinya. Biar apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Berikan pundak yang kuat untuk mereka, dia boleh menampung visi yang daripada Tuhan, dan berikan kepada dia kaki yang kuat untuk dia bisa mengerjakannya, bahkan menyelesaikannya. Terima kasih ya Bapak. Malam hari ini kami membawa kehidupan kami satu persatu dalam tangan pengasihan-Mu.
Tuhan berkati kami, berkati pasangan kami, anak-anak kami, keluarga besar kami. Terima kasih ya Bapa, ketika kami istirahat, berikan kami mimpi yang indah, tidur yang nyenyak, supaya besok pagi kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru, dan kembali menyelesaikan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita kita buka kamera dulu nih.